Iya, bayangin aja lah mereka berdua ketemu memikirkan bangsa ke depan dengan dua pandangan yang berbeda, dengan dua emosi yang berbeda. Mereka mau bertemu, terus kemudian mereka memikirkan arah bangsa ini ke depan. Keren banget itu. Itu bisa bikin percakapan imajiner tuh nanti tuh, keren tuh. Banyak variabel gitu. Tapi arah kita ke arah yang tidak baik-baik saja, tetapi belum terlewat gitu loh. Maksudnya belum ada di persimpangan yang kalau kita ambil langkah ini gak baik-baik saja, enggak. Tapi arahnya ini ke arah yang tidak baik-baik saja gitu. Permusuhan itu efeknya berat. Oke. Permusuhan antara kelompok yang punya yang punya tokoh yang dia kagumi gitu. Fanatisme berlebihan itu gak baik-baik saja. Polarisasi yang terjadi. Dia akan berjalan ke arah pertikaian kan pasti. Selamat datang di Naini Podcast bersama saya Manuel Simbolon dan rekan saya Timotius Lubis. Hari ini teman-teman kita sudah kedatangan Raja Podcast ini, Raja Talk Show di mana-mana. Abang kakak satu ini selalu ada begitu. Ini memang sengaja kita undang untuk mengendorse episode pertama kita ini ya. Biar naik spesial. Kan jadi beban di saya ya. Kalau seandainya kan naik jadi salah saya jadinya. Jadi tolong ya. Justru itu. Jadi kita mau menguji nih, bener nggak seterkenal itu beliau ini? Bener nggak Raja Podcast itu? Berarti harus viral ini. Harus viral wajib. Saya pamit ya. Jangan. Nanti nggak jadi episode pertama. Oke, ini teman-teman kemarin kita sambut Kakak Mamat Al-Katiri. Simbolon Lubis. Panjaitan. Kalau Panjaitan sih. Berarti ada hubungan sama backingan. Kita bikin trio ambisi aja dulu. Masa gak trio ambisi dulu. Penyanyi trio Batak tapi nyanyi lagu-lagu Papua deh banget. Terkenal juga ya. Iya. Lumayan ya. Lagu Tanah Papua yang nyanyiin mereka tuh. Oke teman-teman, ini gimana Kakak Mamat, sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu. Tadi jalan ke sini aman ya? Aman. Gak ada yang ngikutin tadi? Tidak ada sih, tidak ada. Ada ikutin mobil-mobil plat ganjil yang lain. Kan harusnya genap ya. Iya, ganjil genap nih, aneh semua. Oke. Jadi akhir-akhir ini apa kesibukannya nih Kakak Mamat ini? Ya begini saya bang, stand up masih terus podcast. Ya, yang paling utama sebenarnya menyetop podcast saya. Karena terlalu banyak kontrak-kontrak itu harus dilaksanakan ya. Enggak ada. Stok buat 3 bulan ke depan ini. Iya, enggak 3 bulan lah, sebulan. 3 bulan isunya habis lah. Iya. Oke, jadi Kakak Mamat ini aslinya dari Papua ya? Papua Barat. Papua Barat itu ibu kotanya Manokwari kalau Manokwari. Tapi Kakak Mamat di Fakfak. Saya di Fakfak. Ya, berhubung kita sudah kedatangan Mamat dari Papua, kita akan bahas apa kita, Tim? Soal kemerdekaan kali ya? Woi, bos. Kan sebentar lagi mau 17 Agustus. Iya sih, Indonesia tuh bagaimana? Saya panik ya, iya benar. Mau kemerdekaan Indonesia. Justru dicurigai karena paniknya ya. Iya benar. Aduh bang ya. Coba kita ulang dari situ ya. Oke. Kemerdekaan. Oh iya, 17 Agustus ya. Karena kita sudah kedatangan Mamat dari Papua ini, kita mau bahas soal kemerdekaan. Oh 17 Agustus ya. 17 Agustus. Mantap gitu, aman saya. Jadi gimana menurut Kakak Mamat? Apa definisi dari kemerdekaan itu? Langsung tajam nih pertanyaan ini. Iya kan begitu. Kalau di TV kan talk show yang hebat-hebat tuh begitu. Langsung to the point gitu. Ntar ini kan kantor hukum ya bang. Saya ini kayak dijebak di sini nih. Langsung diseret ke atas. Tanda tangan surat kuasa ya Allah. Tenang aja, tenang. Aman ya? Aman. Banyak backingan. Apa ya, definisi kemerdekaan itu adalah apa yang kita cita-citakan tercapai. Sesederhana itu sebenarnya. Waduh, sebenarnya ada yang menarik ini. Udah Kakak Mamat cita-cita apa? Ya cita-cita Indonesia menjadi sejahtera. Itu kan tujuan kemerdekaan Indonesia di awalnya gitu kan. Bangsa yang berdaulat. Tercapai nggak sekarang? Kalau tidak tercapai kita masih belum merdeka berarti gitu. Sebagai bangsa yang bebas dari penjajahan. Sekarang udah nggak ada penjajahan, udah tercapai. Definisi merdeka dari segi penjajahan.
Terus apa? Menjaga ketertiban dunia itu kan apa? Alinea kemerdekaan tuh, pembukaan undang-undang dasar. Nah itu kan tujuan-tujuan kemerdekaan. Udah tercapai belum nih? Nah, kalau belum ya kita belum merdeka. Jadi anda yang meragukan nasionalisme Mamat ya tadi udah disebut tuh. Pembukaan undang-undang dasar hafal semua ternyata. Poin-poin dari kemerdekaan itu tentang penjajahan. Ya kan alinea 2 kesejahteraan. Dan lain sebagainya. Ya, ini bagian dari klarifikasi yang meragukan. Iya, banyak soalnya netizen harus meragukan ubah Kakak itu Mamat pikiran-pikiran itu. Iya, kalian aja mungkin gak hafal butir-butir Pancasila coba. Bos. Yeay, orang hukum loh. Serahkan balik ini. Kita tuh gak perlu hafal, yang penting kita bisa memaknai dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Memaknai itu tahu dulu baru maknai. Memaknai bagaimana kalau gak tahu? Tidak, itu rasa di sini nih. Rasa dulu, ya kan? Tapi soal rasa, kita balik lagi nih ke topik ini nih. Soal masalah profesi beliau ini profesi banyak bos. Podcaster, kadang-kadang juga Itu acting. doang udah. Stand up comedian. Aktor beliau ini. Aktor. Berapa filmnya bang? Wah saya gak pernah hitung. Itu kan? Saking Enggak. Bukan saya tuh nggak pernah yang kayak pencapaian harus 10 film atau berapa gitu. Nggak pernah hitung. Ya udah bagian dari pekerjaan aja. Soalnya kemarin kan pas saya ke Tual, teman-teman di Tual itu bilang Kakak Mamat pernah kesini. Oh, Tual Maluku Iya, Tual Maluku Tenggara sana. Kasus apa di Tual? Enggak kakak, kita Kawal ada kasus apa? kerjaan-kerjaan aja sedikit. Proyek nih. Langsung kelihatan kontraktor banget ya. Jadi stand up comedy nih, kita mau bahas stand up comedy menarik sebenarnya. Karena ini menjadi jembatan Kakak Mamat masuk ke dunia-dunia lainnya menurutku. Iya betul. Sebenarnya betul. Tapi basic komedi kakak ini mungkin dari kecil kan Papua kita kenal ada mob. Iya. Kan teman-teman Papua kita kan sering. Tapi kayaknya tekniknya beda kali ya. Sebenarnya bukan teknik yang beda, secara materinya yang berbeda. Bukan materi juga, materinya sama-sama juga gitu. Tapi perbedaannya itu di delivery dan sense. Oke. Jadi misalnya kalau di sana itu ya terlibat dengan itu kayak misalnya kita biasanya mob itu punchline-nya adalah logat orang NTT gitu. Kayak misalnya orang NTT juga di NTT-nya itu kayak lucu dengar logat Papua gitu. Atau Tual gitu. Logatnya bagi orang Papua lucu. Dan bagi orang Tual juga logat Papua itu lucu. Bahkan di Papua sendiri menurut kita logat orang ini lucu gitu. Biasanya logat fak-fak tuh biasa jadi bulian tuh. Logat kampung. gitu. Iya. Karena ya agak beda sendiri karena kita masih pakai beta. Lebih ke Maluku. Jadi kita pakai dua tuh, kadang pakai ko, kadang pakai beta. Tergantung penempatannya. Sementara Papua lain semuanya pakai ko. Pakai ko kan? Iya. Sa dengko. Kalau di Fakfak masih sa dan beta. Sama dengan orang Tual. Orang K pakai ko dan beta. Oh mirip ya. Atau jangan-jangan di Pakpak banyak orang tua lagi perantaunya? Banyak dari mana-mana. NTT banyak, orang Jawa banyak, orang Bugis banyak, orang. Pakpak ini juga jadi spot. Iya, Fakfak itu kota tertua di Papua sebenarnya. Di Papua itu kota tertuanya adalah kabupaten ini. Kenapa begitu? Iya ada memang begitu. Saya belum lahir ya kebetulan di zaman itu ya. Saya juga nggak tahu kalau saya lahir di zaman itu mungkin saya kumpulin mereka kenapa nih kita di. Siapa tahu ada sumber daya alam atau mungkin. Tapi kayaknya gini, karena itu kan secara geografis dekat sama Maluku toh. Iya dan mungkin itu ada ininya juga bagian daripada kerajaan Tidore dulu. Saya melihat dia merokok saya kesel nih. Saya juga boleh merokok. Boleh merokok. Tolong. Mas, rokok mas. Rokok dulu. Ini umbu dulu nih. Ada soundman di bawah kita nih ya. Lurus. Dekat lagi ya Allah. Bisa disorot gak mungkin orang-orang kampungnya biar bisa kenal dia juga nih. Iya. Bayangkan ini kalau maju calon bupati terkenal kau ini. Calon bupati mana nih? Mana Sumba Timur ya? Sumba Timur. Iya. Oh iya kabupatennya Sumba Timur ya. Sumba Timur. Kayaknya mau kita bahas juga gak kelihatan di kamera. Oh iya. Dia gak apa-apa di pen aja ke dia tuh. Jadi pertama kali stand up tahun berapa kakak? 2000. Saya pertama kali stand up itu langsung audisi bang. Kenapa? Suci langsung. Iya. Nggak ikut komunitas dulu? Enggak, Suci 5 saya audisi, nggak dapat apa-apa. Suci 6 saya nggak ikut komunitas, masih nggak ikut komunitas. Suci 6 saya iseng ikut lagi, dapat golden ticket, tapi tidak ditelepon. Terus Suci 7 itu udah gabung komunitas. Suci 6 itu pas dapat golden ticket, akhirnya kenalan sama anak-anak komunitas.
Ya kayak mereka, dari mana kakak kok tidak pernah muncul selama ini gitu-gitu. Oh saya anak UMY. Wah ini juga anak-anak UMY tuh. Terus akhirnya kenalan dekat, anak-anak timur juga. Terus Ya latihan-latihannya gimana dong? Kalau nggak ikut komunitas, biasanya kan komunitas ada open mic atau apa? Nah kebetulan mic, alhamdulillah saya dulu sebenarnya punya basic public speaking. Saya ikut lomba-lomba pidato. Sudah di panggung. Iya itu sebenarnya. Jadi tinggal di tahu tekniknya aja gitu. Oh, kalau pidato berarti udah jadi singa podium lah ya dari kecil ya. Orasi gitu. Pernah orasi nggak? Iya ada lomba orasi juga. orasi. Iya karena dulu tuh kayak misalnya kayak buka pendaftaran sekolah sama umum gitu. Nah saya pasti ikut yang umum tuh. Saya SMP saya ikut yang umum, saya juara 1 di umumnya. Jadi dapat double gitu di sekolahnya saya dapat. Ini juga saya dapat gitu karena dipisah kan antara yang sekolah dilombakan sama sekolah-sekolah aja, yang umum dilombakan sama yang kampus-kampus. Sekolah mahasiswa di fak-fak nih berarti semua dari TK, SD, SMP, SMA di fak-fak semua. Fak-fak semua. Oh, katanya satu sekolah sama itu ya? Siapa? Kakanda. Oh Bahlil. Siapa? Jangan Bahlil, Kakanda Bahlil. Oh, ya udah panggil Kakanda, makanya saya tinggal tambah nama. Enggak satu sekolah, satu gedung. Oh, satu gedung. Karena beliau SMK Yapis, saya SD Yapis. Itu di gedung yang sama. Kita masuk, betul, kita masuk pagi, yang SMA-nya itu masuk siang. Tapi sempat ketemu gak ya di sekolah? Sempat, bahkan dia jualan kue di stadion. Dulu saya suka nonton bola kan, tarkam-tarkam gitu kan di stadion fak-fak tuh. Nah beliau itu jualan kuenya. Iya, dan kebetulan ibunya dia itu juga tukang cuci waktu itu ya. Waktu itu memang hidup mereka memang luar biasa. Perjuangan luar biasa. Ibunya itu luar biasa banget. Perjuangannya ya. Perjuangannya dengan anak yang begitu banyak, terus kemudian semuanya pada akhirnya berhasil kan dengan yang sederhana gitu. Nah beliau itu ini di rumah pangkat nenekku. Ya gitu juga. Jadi saya cukup tahu. Nah dia Bang Bahlil juga ketika ke Jayapuranya itu tinggal sama omaku. Oh masih ada hubungan ini juga dong, deket juga dong sama jadi Kanda kayak Bahlil. bapak angkatnya itu omaku juga gitu lah. Jadi dia tugas cuci mobil gitu-gitu. Jadi emang kalau ada orang yang saya pernah lihat dengan, kan saya nggak pernah lihat si anak si anak singkong ya. Oh iya. Tanjung. Nah kalau ada orang yang bisa sampai di level ini dan saya tahu susahnya gimana, mungkin Pak Menteri. Pak Menteri ya. Iya. Karena itu dari orang tuanya saya tahu perjuangannya. Berarti tetap ada tumbuh harapan lah ya. Maksudnya untuk anak-anak yang hari ini secara ekonomi sulit, akses sulit, bahwa ada contoh Menteri Bahlil yang kemudian mampu untuk banyak ya, banyak contoh sukses. Misalnya 10 orang terkaya di dunia juga contoh suksesnya mereka juga dari kelas bawah gitu. Artinya banyak contoh, tapi yang saya pernah lihat dengan mata kepala itu beliau jualan kue pernah dipukul abang sepupuku gara-gara saling saingan jual kue. Beliau tuh serius. Hobi baku pukul memang. Saingan jual kue tuh, baku pukul sama sepupuku macam-macam gitu loh. Jadi saya tahu betul bagaimana perjuangan beliau sampai ke menteri ini gitu. Kayak apa ya? Kayak cepat aja gitu kayak. Ya kita juga hormat respect sama beliau itu. Iya, tapi kalaupun beliau melakukan kesalahan saya nggak segan-segan juga kritik. Jangan di sini tapi nanti kalau misalkan mau cerita. Nggak apa-apa Bang Bahlil, tolong. Investasi itu untuk kemakmuran rakyat ya Bang ya. Aduh. Dia santai. Kanda, tolong jawab dulu Kanda, lempar-lempar sini Kanda. Kalau Abang kan lebih dekat. Kalau Kanda itu kan lebih ke organisasi kalian ya. Kanda. Kalau Abang itu lebih ke apa ya? Lebih ke satu jalanan gitu ya. Personal lah ya. Iya. Abang itu. Oke. Tapi jangan juga pulang pulang fak-fak pas lebaran ya, tolong ya. Jalanan dekat rumah Anda macet, tolong ya. Nyusahin. Iya, banyak penjilat berkumpul di Anda. Soalnya kalau Anda pulang fak-fak tuh di rumah tuh kok ada orang-orang ini semua gitu. Aduh, agak mundur dulu kita sedikit bagaimana nih? Itu tadi Mamat yang ngomong ya. Anaknya juga saya kenal, adiknya yang bungsu juga yang cewek saya kenal, istrinya juga saya kenal. Jadi gak ada masalah gitu. Kalau saya kritik juga tetap masih chat sama mereka gitu. Aman. Berarti waktu diundang kemarin acara BKPM tuh apa tuh? Harga persaudaraan apa gimana tuh? Enggak, beliau tuh karena kan pakai IO ya. Saya gak ada urusan sama beliau ya. Urusannya IO ya, tolong ya. Berarti ada tambahan dong. Kalau personal kayaknya saya bilang gratis aja deh gitu.
Karena waktu saya mau wisuda juga beliau juga yang ini bilang kau butuh apa-apa kasih tahu sini. Janji ya, oke janji. Karena kan saya pending 14 semester tanpa ambil cuti kan. Oh gitu. Karena saya pikir udah. Dia paksa, dia yang ini bohongin saya. Gimana nih? Panggil ke rumah, bilang ada sagu sama ikan dari Fak-Fak. Wah, udah lama nih. Bakar-bakar ikan nih udah mulai nih. Kau kuliah gimana, Mat? Hah? Kok kuliah nih bahasnya ya. Sampai kita makan, meja makan, sampai pindah ke ruang tamu, nasihat sampai jam 2 malam, sampai dia sambil tidur masih ngoceh-ngoceh, saya tinggalin tuh. Saya tinggalin. Dia ngoceh kosong tuh, sofa kosong. Apa nasihatnya beliau soal kuliah? Enggak marah-marah, kayak selesain dulu, stop ambil kerjaan gitu-gitu. Ya bang, gimana saya mau dapat uang. Ini ke pekerjaan saya masih suruh saya berhenti. Oh, ini waktu pas masih stand up rame-rame itu yang banyak-banyak orderan stand up itu. Panggil apa? Iya, saya udah stand up intinya, tapi beliau panggil untuk suruh selesaiin kuliah. Kok orang tua tuh suruh datang ke sini untuk kuliah gini-gini. Terus beliau yang sendiri sebenarnya yang bilang kayak, kau butuh apa-apa udah kabarin abang aja. Apa perlu abang telepon kampus untuk lanjut? Nggak perlu bang, karena kampus selama ini juga telepon saya yang cuek. Kampus telepon, ayo lulus dong cepet dong. Iya, kan soal akreditasi karena juga saya itu. masih ada remedi dan lain-lain gitu. Ya udahlah, sampai tapi saya masih biarin sampai kebetulan aturan 7 tahun menjadi aturan tetap. Selama ini kan uji coba tuh. Menjadi aturan menteri, menjadi aturan tetap dan harus berlaku di seluruh Indonesia. Akhirnya dosen saya telepon, Mat ini sampai Desember kalau kau nggak lulus, kau nggak bisa lanjut lagi. Pilihannya cuma tarik nilai atau DO. Mau dilanjutin kan nih biar kita tutup berkasnya. Mau. Aku pernah ada di posisi itu. Wah, berapa tahun? Berapa tahun? Nantilah di belakang kita ceritanya. 10,5 enggak? Saya 10,5 soalnya. Masih lebih lama berarti dia. Oh iya. Masih lebih lama. Tapi belum ada manusia yang bisa pecahkan Ari Kriting. Ari Kriting betul. 13 Saya tahu. 13 tahun. Itu kita kuliah di Malang, saya pernah lihat beliau. Iya kan? Mulai dari masih ini jalan-jalan di kampus itu saya tahu dia. Tapi soal studi nih, Kakak Mamat ini mau lanjut lagi atau sudah stop untuk studi formal begitu? Ada rencana ambil jurusan baru atau? Saya tuh belajarnya pengen banget. Oh ya. Jadi belajar hal baru. Tapi lulusnya nggak mau. Pengen banget iya. Ini sama diatur kapan belajarnya. Ini lucu. Tapi begini. Tadi itu kan salah satu waktu pas masih kuliah juga kan sudah stand up, sudah terkenal tuh. Lu terkenal. Nah, stand up comedy ini kan bicara soal keresahan katanya. Iya kan? Nah, kabarnya begitu. Kabarnya, saya juga sih begitu ya. Kan bicara soal keresahan. Apa sebenarnya keresahan Mamat yang paling utama itu? Yang jadi apa ya? Jadi energi mungkin ya dalam bikin materi, terus melakukan delivery itu apa sebenarnya keresahan? Gak ada sebenarnya. Saya ini salah satu manusia yang tidak ada keresahan sebenarnya. Makanya nggak produktif nulis materi sebenarnya. Tapi keresahan itu kita nggak bisa nebak atau nggak bisa tentukan apa ya menjadi faktor utama. Ya namanya resah, kita jalan juga kesel sama orang yang tiba-tiba belok kiri atau apa gitu, pasti kita resah juga gitu kan. Jadi keresahan itu sesuatu yang tidak bisa dibentuk, dia muncul tiba-tiba gitu. Sama kayak kita ketawa, sama kayak kita bercanda apa marah gitu, atau tiba-tiba emosi sesuatu gitu, itu sama aja gitu karena persoalan hati. Tapi faktor waktu pas misalkan nih, kan Mamat kan dulu di Fak-Fak. Nah, terus pindah ke Jogja tuh, kuliah tuh. Nah, itu ada nggak culture shock misalnya yang menjadi bagian dari keresahan-keresahan Mamat yang Mamat sampaikan di stand up comedy itu? Iya, ada beberapa kayak perbedaan gitu. Walaupun saya memaklumi memaklumi untuk tidak memaklumi nih gitu. kayak gimana ya? Saya memaklumi. Jelimet. Ya, itu jadi ujungnya bukan maklum itu. Jadi ya udahlah gitu. Kayak apa namanya, kos tidak boleh diisi orang timur. Waduh. Oh, ada ya begitu ya? Ada. Makanya itu acara itu waktu itu yang di TV itu jadi stop gara-gara itu juga salah satu ya. Kayak begitu itu maksudnya keresahan kayak. Terus kayak pernah saya mengalami langsung gitu kayak di daerah sekitar saya tinggal tuh sering kemalingan. Bahkan korbannya bukan hanya orang di sekitar. Kontrakan saya juga teman saya keambil laptopnya gitu kan. Ini kontrakan orang timur padahal ini? Enggak, saya kebetulan satu kontrakan sama teman-teman kuliah. Rata-rata Sunda. Jadi kita berempat itu, tiga mereka kan. Itu satu Bogor, duanya Tasik. Jadi Tiasa tuh ngomong Sunda.
Tiasa Tidak, tuh. belum bisa. Karena mereka ngobrol juga Indonesia. Maka oncom saya masih belajar sampai sekarang, Bang. Bukan oncom. Iya. Nah itu yang menjadi kayak kemalingan. Bahkan kita juga korbannya. Terus kayak dikumpulin lah warga situ untuk kita rapat. Gimana ya solusinya biar nggak jadi kemalingan gitu. Nah ada poin-poin yang kayak orang timur nggak diperketat tinggal di sini. Oh iya. Padahal ini belum tahu tersangkanya siapa. Aku diam aja, temanku yang berontak yang orang Sunda ini. Wah nggak bisa dong Pak. Orang anak-anak Papua sering main ke sini teman-temannya Mamat. Iya. Biasa aja gitu loh. Gak ada kita kehilangan apa-apa. Baru akhir-akhir ini aja. Justru mereka gak main-main ke sini. Iya. Malah kehilangan. Jadi kita main nyaman-nyaman aja. Kenapa jadi ada pembatasan gini. Terus kalaupun ada pembatasan gini. Si Mamat udah lama di sini. Gimana dong? Harusnya hilang dari awal ya. Iya. Kalau itu gitu. Terus pelakunya. gitu-gitu. Ya memang Tuhan Maha Adil kayak 1 minggu 2 minggu kemudian tuh ada ketangkap jadi mau maling motor. Terus orang yang punya motor keluar gitu dari satu kos-kosan ngejar gitu warga situ juga. Oh. Jadi maksudnya diskriminasinya tanpa ada data dan fakta. Tetapi di satu sisi kayak ada beberapa kos yang tidak mau memaklumi, tidak mau menerima orang timur. Saya juga agak sedikit memaklumi gitu loh, karena ada banyak kejadian yang framingnya itu kepada orang timur gitu, sehingga orang udah takut di awal tanpa mau berkenalan dulu. Itu banyak gitu loh. Jadi memaklumi kadang tidak memaklumi gitu. Ya menurutku gini aja kayak gak semua orang timur itu rusuh. Iya. Atau mabuk-mabukan atau bikin chaos di kos gitu. Begitupun dengan tidak semua suku lain melakukan itu gitu. Artinya sama aja, nggak usah di framing timurnya gitu. Atau Papua ini Papua nih, ini NTT nih. Enggak kayak misalnya kita bicara, mereka suka mabuk-mabukan di ini. Lah, mau warga sana juga mabuk-mabukan. Orang apa gunanya diciptakan ciu? Ciu itu buat apa? Kita nggak minum ciu kan? Moke kau kan? Moke kan? Nah, ciu ini siapa yang minum coba? Artinya nggak bisa di framing satu suku doang atau satu pulau doang gitu. Jangan di framing itu yang menurut saya belum bisa menerimanya gitu, karena saya bisa hidup dengan orang Sunda, dengan orang Jawa, terus mereka juga bisa beradaptasi dengan aku bisa beradaptasi. Menurutku berarti kembali ke orangnya gitu. Iya. Bukan kembali ke siapa suku dia gitu. Tapi aku juga waktu pas pertama kali ini keluar rumah ngekos gitu ya, itu juga agak-agak culture shock juga tuh, apalagi ketemu sama orang timur. Tapi lama-lama, betul. Tapi Anda lama-lama orang apa? Kan tadi Simbolon bos. Iya, maksudnya dari kecil di sana. Tidak toh. Saya lahir besar di Bogor. Oh pantas. Betul. Lahir besar di Bogor. Enggak, karena saya mau kasih tahu poin yang tadi itu, yang di rapat tadi itu bukan hanya timur. Ada orang Batak juga. Ada juga. Makanya saya mau kasih tahu kenapa saya bisa klop dengan orang timur. Ada juga itu, makanya saya tidak bisa. Saya cuma fokus di saya nih ya. Makanya saya tidak menyebutkan itu gitu loh. Ada pelaku lain. Tapi itulah. Kok tiba-tiba Anda jadi takut ketemu kita, padahal kita sama nih di poin yang tadi kita meeting sama. Tapi justru itu tidak. Jadi justru itu yang jadi pemersatu salah satunya. Iya. Jadi angkat gelas itu bisa jadi pemersatu juga. Sama di stigma sama. Jadi kitanya jadi kompak ya udah kita. Iya betul. Bisa jadi itu juga. Iya. Tapi begitu. menurutku tuh semua gini loh, semua suku itu ada yang baik, ada yang jahat. Apapun sukunya gitu. Ada yang memang susah diatur, ada yang gampang banget diatur. Semua suku tidak berlaku di suku apapun. Gak ada mayoritas. Kalau kita hitung per orang, masyarakat kita masih sedikit banget dibandingkan masyarakat yang di Pulau Jawa ya, Jakarta misalnya orang Jakarta lebih banyak daripada sana. Jadi kalau kita hitung orang per orang lebih banyak sini pasti, atau lebih banyak orang Jawa gitu. Jadi untuk menilai kesukuan itu jangan soal kelakuan atau karakter ya, tapi mungkin bahasa atau nama begitu itu biasanya. Identitas kita ya. Menurutku kenali dulu gitu. Kenali dulu, dirangkul dulu gitu. Karena semua orang punya sisi buruknya, punya sisi baiknya. Gitu. Tapi tadi soal stand up comedy juga tuh. Stand up comedy ini kan jadi semacam fenomena yang kemudian mengubah banyak orang nih, merubah banyak orang. Ya kan? Misalnya tadinya orang mungkin nggak punya ruang. Kopi, Mas. Ini kopi dari Sumba. Woi, kita angkat gelas dulu. Ini kopi ya, ini isinya kopi. Sumpah ini kopi. Ini kopi kita. Ini kopi saya nih. Ini kopi. Tos dong kopi. Tapi tadi teman kasih moke sedikit di dalam ya.
Pausnya Udah lancar sekali. Udah netral jadi framing lagi. Jadi Mas ini tolong ya, agak jauh kayak kita mau ngapa-ngapain kita nawarin pastinya karena ada sisi manusia dari kitanya juga ya kan. Mas monggo ya. Masih itu ya. Kacau banget ini bang. Apa setnya ini ya? Iya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting bisa lucu aja kita di sini. Iya. Tapi tadi soal masalah stand up comedy itu kan mengubah banyak orang juga. Iyalah. Ya Fenomena kan? ini. Fenomena. Iya, seni yang fenomenal lah. Iya. Apalagi kan contohnya mungkin ada banyak yang kuliahnya mungkin agak lama ya kan. Iya. Tertatih-tatih ketemu stand up comedy terus kemudian jadi lebih punya ruang lah untuk berkreasi. Ada yang dulunya mungkin gue pengen bersuara nih tapi nggak ada tempatnya. Betul. Gitu. Stand up comedy itu jadi sarana juga kan untuk bersuara kan, menyuarakan juga kan. Gitu. Apalagi ciri khas trio abang ini kan abang ini ada trio. Trio apa Ambisi? Enggak. Trio Timur. Pulauku yang ku puja. Gue jadi nyanyi nih. Tanah Papua. Pulau. Kami orang Batak yang nggak bagus suaranya bang. Saya orang Papua yang false juga di awal. Nada awal nggak pernah bisa tuh. Nggak pernah pas, harus dipancing dulu. Jadi trio ada Bang Abdur Arsyad sama Bang Ari Kriting. Ini kan menurutku tiga sosok yang juga agak cukup kritis di stand up comedy. Jadi banyak materi-materi mereka ini yang mengangkat soal fenomena-fenomena sosial masyarakat. Bang Ari saya pernah ketemu. Oke. Bang Abdur juga saya pernah lihat ya. Belum ketemu, baru tapi lihat stand up aja. komedinya bagus. Wah, bagus. Sama-sama orang Malang itu. Iya Malang. Iya kan? Masuk 3 besar suci loh mereka. Iya. Saya sama Abdur juara 2, Ari Kriting juara 3. 3 Berarti besar. keresahan soal sosial masyarakat ini works juga gitu. Jadi ada 3 orang. Apalagi dari perspektif anak-anak di Indonesia Timur. Iya. Ya toh? Soal pembangunan di sana yang kurang merata, infrastruktur atau stunting dan segala macam, pendidikan itu kan juga menarik. Tapi yang kemudian bagi saya apa trigger Kakak Mamat ini soal keresahan-keresahan politik ini? Maksudnya apakah dulu pernah keluarga pejabat atau orang tua pejabat atau pernah bersinggungan dengan pejabat begitu? Karena materi-materi Mamat ini kebanyakan nyindir-nyindir masalah-masalah politik kan gitu. Iya, kalau orang tanya gitu kayak agak bingung juga sih sebenarnya karena mungkin bagi teman-teman saya ya yang dari kecil sama-sama gitu ya. Mereka nggak bakal pernah tanya yang begini. Karena mereka udah tahu Mamat dari kecil kayak apa. Kayak emang udah memberontak aja dari by kecil. By nature ya. Iya. Jadi ketika aku ada bermasalah atau aku bersuara soal apa, mereka itu biasa aja, kita tetap lucu-lucuan aja di grup gitu. Karena ya ini Mamat tetap Mamat yang mereka kenal gitu loh. Karena memang dari SMP yang jadi tadi saya bilang saya pidato-pidato itu skripnya sih udah rubah, udah serang pemerintahan sana gitu. Jadi bermasalah sama bupati sana itu bukan masalah baru. Udah sering dari dulu. Udah sering dari saya SMP bahkan. Waduh, SMP kita dari masih. saya SMP kelas 2 pernah bermasalah, pernah ditampar, pernah gitu. Karena gak bisa dilaporin kan. Kecil. Bisa umur ya. Ditampar sama tante gitu kan. Jangan ngomong itu ya, karena dia pendukung bupati ya gitu. Gitu-gitu. Padahal tante sendiri gitu lebih. Jadi kebijakan politik di keluarga pun beda-beda nih pandangan politik. Beda-beda. Demokratis sekali. Fak itu salah satu tempat yang paling demokratis yang saya kenal gitu. Ya mungkin karena saya lahir di sana juga ada kebanggaan sendiri juga. Ya sisi subjektifnya keluar, tapi saya belum menemukan sedemokratis itu orang-orang di sana. Seterbuka itu secara memandang perbedaan gitu ya. Satu rumah bisa berbeda gitu. Walaupun ada panasnya, kita tahu ada panasnya, tapi tidak sampai berefek gimana-gimana gitu. Kayak pilihan itu bebas aja dalam rumah itu bebas aja sih. Sampai konflik lah ya. Enggak. Itu jadi sangat demokratis. Jadi kalau yang kayak tadi kayak aku ponakan tapi dia dukung bupati ini ya aku yang kena ya biasa aja gitu. Nah itu jadi kalau ditanya kenapa Mama tertarik gini, aku juga bingung karena ini udah dari kecil. Udah dari zaman kecil. Tapi kalau mungkin aku bisa jawab mungkin efek dari kakek. Oh kakek. Kakek saya itu veteran. Oh veteran. Kakek saya itu veteran yang sangat TNI ini. Bukan. Iya, belum. tapi bukan TNI kan waktu itu perjuangan. Masih, laskar itu. Laskar itu. Enggak masuk laskar jangan kata begitu Bang. Veteran aja. Karena veteran itu orang udah tahu gitu. Itu kan sejarah mengatakan kan ada banyak milisi toh. Iya, pejuang lah intinya pejuang 45 lah intinya. Itu sudah clear ya. Pejuang 45. Dari 45 sampai masuk ke era pembebasan Irian Barat. Oke. Kan Papua masih tetap
menjadi polemik dengan Belanda kan setelah Indonesia merdeka juga masih Jepang masih ada di situ 42 Jepang masih di situ gitu. Kemudian setelah pra kemerdekaan juga sampai 69 kan baru Papua menjadi resmi milik Indonesia. Nah mereka itu veteran-veteran, tentara veteran yang memang dikejar Belanda, Belanda gitu. Jadi ketika masa zaman semuanya udah baik-baik aja, beliau itu sangat berapi-api mendidik aku. Nonton TV. Jadi kalau aku waktu kecil itu beliau nonton TV, itu memang pasti penasaran karena tokoh politik yang dia nggak suka pasti diludah bisa-bisa di TV. Reaksioner ya. Dipukul, TV-nya dipukul. Tokoh-tokoh politik. Iya. Ini pasti di Zaman Orba lah kayaknya. sering nonton Zaman Orba, terus kemudian masuk berita, pas kan? reformasi awal-awal, kemudian masuk ke era peralihan, gitu-gitu tokoh-tokoh yang dia nggak suka diludah. Ada bahasan apa sedikit di berita tuh dia pasti langsung keras. Kenapa begitu? Gitu. Dan kita di rumah tuh hening gitu loh. Memang itu momen dia. Gitu. Sampai dunia dalam berita jam 11 malam. Kan di sana jam 11 malam kan ya. Oh iya, di sini jam 9. Iya, dunia dalam berita selesai apa masuk tidur baru kita boleh pegang remote tuh nonton AVI gitu. Akademi Fantasi gitu-gitu kan. Baru boleh gitu. Jadi aku selalu penasaran aja kayak apa ini? Kenapa gitu sampai kabel strom tuh sampai dicabut. Gitu-gitu berapi-api banget gitu. Tapi pernah diskusi secara intens dengan enggak ada juga. Enggak, karena aku masih terlalu kecil gitu. Tapi dari situ tuh aku penasaran sampai muncul kayak di 2004 belum ada hak pilih juga terus 2004 99 kan kita udah ini sudah. Oh belum ya? Belum memilih. Belum milih ya? Oh iya. Belum. 2004 iya 2004 itu pertama kali nyoblos tuh? Belum. 2009 kali ya? 2009 pertama kali nyoblos. 2004 itu kampanye kan pilkada terbuka pertama kali kan. Itu saya datang ke stadion sendiri nonton kampanyenya politisi-politisi itu calon-calon bupati. Mengamati nggak kira-kira? Iya mengamati kayak emang gini ya gitu. Nah dan berbeda dengan teman-teman yang lain nggak tertarik sama sekali. Memang usia gitu usia. Iyalah usia main Usia sebenarnya. main. Bahkan dalam soal musik aku lebih tertarik lagu-lagunya Iwan Fals. Iya. Dibandingkan dengan teman-teman yang lagi punk rock banget. Blink-182 mungkin zaman dulu kan lagunya Not Now. Saya tidak I Miss You. Saya nggak tertarik. Saya masih ke Bangunlah Putra Putri Ibu Pertiwi, Iwan Fals gitu. Engkau tetap saudaraku. Bahkan lebih gitu-gitu. Bagus lu suara lu. Bagus lu. Trio Ambisi. Jangan dipuji Bang, ntar bikin album lagi. Jangan jadi saya full jamil saya di sini ya. Cocok kita. Setiap lirik nyanyi saya ya. Nah gitu-gitu. Jadi itu memang mungkin jiwa itunya tuh. Di situ prosesnya mungkin ya. Iya, dengan sendirinya by nature tadi yang suka dengan sendirinya aja gitu. SMP saya udah baca buku-buku yang politik semua. Nah apa yang menarik saat itu? Buku politik apa yang paling menarik? Aku paling suka ya, ini paling suka ya tanpa mengecilkan yang lain itu. Iyalah. Merajut kembali ke Indonesiaan kita Sri Sultan Hamengkubuwono. Atau gara-gara itu makanya ke SMP Jogja. aku baca. Terus kemudian yang mendapat insight, bahkan aku mendapat materi stand up. Itu ada bukunya Amin Rais, Selamatkan Indonesia. Waduh, bacanya. Walaupun cukup di walaupun aja ya. Disclaimer banget ya. Iya. Walaupun itulah gitu ya, walaupun gitu maksudnya ada satu fakta-fakta yang kayak pada akhirnya jadi materi awal-awal ketika aku stand up. Itu SMP aku baca buku itu karena aku punya kios, pulang sekolah pasti jaga kios gitu kan, warung gitu, udah isinya di rak-rak Indomie itu ada buku-buku itu gitu. Jadi itu yang menghiasi hari-hari ya. Materi sangat dekat dengan materi-materi politik. Iya. Nah, terus kita udah tahu lah Mamat nih kan mungkin banyak kenalan dengan tokoh-tokoh politik juga. Podcaster number one katanya. Ngakunya ya. Saya nggak pernah ngaku gitu. Spot 77 kata Spot 77. Kanalnya. Itu ya. Kanalnya acaranya gitu. Bukan sayanya jadi podcaster nomor 1, beda nih Mas. Tolong ya Mas ya. Iya. Itu jadi sombong banget sayanya kalau saya ngaku gitu ya. Bahkan kemarin sudah undang banyak tokoh politik di itu Maling beliau di Maling. Bukan channelnya, acaranya. Kreatif lah. Tapi nama acaranya Maling ya. Sudah banyak di situ saya lihat bahkan aktivis yang saya kagumi. Saya kan lumayan mengagumi Haris
Azhar. Haris Azhar yang lagi. Bang Haris, selamat berjuang abangku. Semangat abangku. Semangat bang. Sorry belum bisa ke persidangan bang. Belum bisa ke persidangan. Insya Allah kalau ada. Soalnya akrab sekali sepertinya kemarin, nyambung banget soalnya cerita-cerita diskusi dengan Bang Haris ya. Iya maksudnya dan pola pikirnya mungkin agak menarik ya. Iya teman sekali. Ya teman diskusi gitu, teman ngobrol gitu. Kalau enak ya enak aja gitu. Seru ya. Iya. Baru kemarin ini juga ada Pak Mahfud juga sudah. Pak Mahfud. Pak Ganjar. Ya udah. Bang Fahri. Baru siapa yang PKS yang terakhir yang sempet? Mardani. Bang Mardani. Juga luar biasa tuh ininya tuh. Pemikiran-pemikirannya asik lah untuk dikulik-kulik. Gitu. Pemikirannya aja kan tapi kayak. Atau Anda mau endorse juga? Anda kok musuh orang secara sosok. Tidak. Pemikiran itu. Kalau orang itu bersalah atas pemikirannya, idenya. Jangan Anda benci sampai sosok. Saya tadi clear bilang. Saya tahu Anda gak suka PKS, tapi jangan gitu bang. Saya ikut-ikut. Tidak, PKS saya suka, love. Secara pemikiran pasti kan. Tapi tokoh politik nasional yang pertama ketemu dan ya akrab ngobrolnya siapa? Yang asik lah. Yang asik. Banyak sih, banyak. Banyak orang politik itu pintar-pintar kan ya. Iya. Jadi kalau kita berteman dengan mereka sebenarnya sangat sangat bagus karena menambah wawasan kita satu, terus kemudian menambah menambah pertanyaan di kepala kita gitu. Jadi lebih sensitif menghadapi sesuatu, lebih memilah sesuatu gitu. Jadi menurutku dan mereka kan orang-orang pintar. Kalau nggak pintar nggak mungkin punya nama atau punya posisi sebesar itu. Sebesar itu gitu ya. Jadi banyak sekali gitu. Tapi kalau yang pertama kali ketemu dan diskusi gitu. Diskusi pertama kali. Kuliah udah pernah? Belum lah ya. Di kuliah. Tokoh politik yang langsung diskusi 4 mata atau nongkrong bareng gitu. Atau pas di podcast. Iya di Fak-Fak juga sebenarnya udah ketemu. Tapi maksudnya skalanya kan skala daerah gitu kan. Di Fak-Fak udah politisi-politisi sana udah beberapa kali ketemu gitu. Yang nasional lah. Yang nasional. Bang Bahlil lah. Bang Bahlil kan. Iya tapi setelah mungkin 2010 ya baru ketemu secara. Maksudnya ketemu dan bersapa itu gitu. Kalau dulu kan terlalu jauh perbedaan usia kan gitu. Iya. Jadi gak sempat. Tapi Bang Bahlil belum pernah ke ini ya? Kemaling. Jangan deh. Kok jangan sih? Itu kan platform bagus abang yang besar dan ini kan abang kita ini kan inilah inspiratif juga lah. Iya. Saya takut saya to the point nanti. Sudah ada obrolan saya pengen ngundang sih. Pengen ngundang sebenarnya. Tapi pengen bahasannya itu saya nggak terlalu ngerti tentang investasi ya. Artinya secara perhitungan detail dan apanya itu saya nggak terlalu ngerti gitu. Tapi kayak untung dan rugi kita semua paham dong ya. Investasi ini tuh bermanfaat untuk ini nggak gitu. Benar. Itu tapi saya pengen lebih ngobrol lebih deep aja sebenarnya dengan beliau. Gitu. Deep talk. Memang selama ini ngobrol. Iya kayak kalau di rumah atau ketemu di mana juga. Ngobrolnya deep kayak tadi ya, kayak dia marah soal kuliah dan lain-lain kan itu kan juga tukar pikiran tentang pentingnya pendidikan gitu kan. Nah tapi itu kan nggak dikontenin. Ini kalau yang konten tuh saya pengen ke arah situ juga sebenarnya kayak nggak terlepas dari jabatannya lah gitu kayak abang di posisi ini tuh apa perbedaannya dan lain sebagainya. Kayak abang sama ade lah ya. Iya. Bicaranya ya. Iya itu sebenarnya pengennya gitu. Tapi kalau tokoh politik yang kalau dibilang saya kagumi banyak, tapi mungkin ya salah satunya mungkin Pak Mahfud itu salah satu yang saya. Pak Mahfud, Pak Mahfud MD, Bang Fahri Hamzah. Bang Fahri itu. Karena menurut saya keren aja gitu. Keren. Walaupun Pak Mahfud ataupun Bang Fahri ada beberapa ide atau beberapa pendapat mereka gitu yang saya tidak sepakat gitu, tapi itu biasa banget itu versi dia, itu versi kita dan perbedaan adalah rahmat di antara kita kan. Benar. Luar biasa. Tapi Bang Fahri keren. Gua akuin. Apa? Bang Fahri keren.
Wah pintar. Keren. Pintar. Pas di DPR aja beliau yang paling vokal sebenarnya. Pintar. Yang Dan paling ngerti dia bicara dengan siapa. Itu penempatan posisi itu penting bagi seorang politisi. Menurutku itu yang tidak semua politisi punya. Benar. Sementara Bang Fahri itu dia tahu dia lagi ngobrol sama siapa. Ya mudah-mudahan nanti Bang Fahri mau datang ke sini lah, kita discuss lah ya. Bang Fahri. Bang Fahri mah enak banget. Undang aja mau dia. Dia tuh gak pernah mikirin apa-apa. Gak mungkin nolak dia. Ya itu salah satu juga yang saya kagumi gitu. Mau musim politik gak musim politik. Kontak karena teman, ayo. Gitu. Oh, oke. Tapi yang masih penasaran untuk diundang siapa kira-kira? Pak Jokowi lah. Kira-kira mau nggak? Om Det aja cuma bisa undang Wapres. Iya kan? Lah kan lu ditanya siapa kan? Gak ada batasan ya. Iya sih benar. Gak ada batasan. Saya pengen ngobrol sama Pak Jokowi. Tapi sudah pernah berupaya? Belum sih. Karena sudah tahu susah kan. Sudah tahu susah gitu. Siapa tahu abis jadi presiden kan. Bisa waktunya kan sudah Pak ada. Jokowi, mungkin. Pak SBY, Ibu Mega. Menurutku itu orang-orang yang banyak hal yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu kan. Oh ini seru nih. Atau mungkin juga belum mendapat jawaban gitu ya. Atas. Iya ataupun memang udah dicoba tapi gak bisa gitu. Atau hal-hal yang mereka belum bisa capai lah gitu. Tapi sebagai orang yang pernah memimpin bangsa ini. Iya benar. Pasti seru banget atau sangat menambah wawasan kita bahwa apa sih yang nggak bisa kita lakuin di negara ini gitu. Apa yang sebenarnya permasalahan dalam negara ini itu apa? Karena mereka kan pucuk yang atas yang paling tahu semuanya gitu. Jadi itu sih Pak SBY, Bu Mega, kemudian Pak Jokowi, Pak JK juga belum Pak pernah. JK juga luar biasa juga pengalamannya. Iya, jadi orang-orang yang memang udah pernah merasakan duduk di posisi tertinggi di negara ini, yang memegang segala kendali kekuasaan, itu sebenarnya pelajaran penting buat kitanya. Terus kita juga jadi rasa penasaran kita hilang karena kita bisa tanya ini. Yang penting nggak dibatasi ya. Iyalah. Iya. Tapi ya lebih penting lagi Pak SBY sama Bu Mega dulu ketemu. Itu kan. Saya pengen ketemu Bu Mega, saya pengen ketemu Pak SBY, saya pengen ketemu Pak Jokowi. Tapi lebih penting buat bangsa ini adalah Bu Mega sama Pak SBY juga bertemu. Oh iyalah. Itu dulu deh. Saya nggak ketemu nggak apa-apa deh. Yang penting kalian dulu ketemu gitu. Karena itu lebih penting bersamaan aja. Itu lebih penting buat bangsa ini gitu loh. Bangsa ini semua orang belajar. Kalau saya yang ketemu, saya doang yang belajar kan. Tapi kalau mereka yang ketemu, bangsa ini belajar. Iyalah, benar-benar. Kita tunggulah prosesnya. Kemarin udah ada sedikit ini puisi kayaknya. Ya. Saya hampir nangis loh baca puisi itu. Puisi itu. Gimana? Yang kereta. Oh iya, yang kereta. Yang tulis PSB tuh. Mungkin banyak orang nyanyiar atau apa, tapi kalau saya tuh kayak nyes aja gitu, kayak ayolah. Gitu. Seniman juga kan? Pak SBY juga loh. Oh iya pelukis. Iya. Maksudnya jiwa seninya tinggi lah. Ada album juga. Dan bukan puisi ya, itu apa ya, kayak saya bermimpi gitu. Kayak dia menulis pikirannya kan. Kayak inilah, kayak apa namanya, aja mungkin. narasi gitu. lah gitu. gitu. Kayak Narasi. maksudnya gimana masyarakat mau bersatu kalau yang udah gontok-gontokan lama nggak mau bersatu gitu. Nah kalau ketemu sama Bu Mega apa yang kira-kira mau Mamat tanyakan ini nanti? Kapan ketemu Pak SBY? Kalau kita tanya Pak SBY sama aja iya. Pak udah ketemu Bu Mega belum gitu ya? Iya karena itu yang paling penting buat bangsa ini gitu menurutku. Tapi dibandingkan hal-hal lain. Oh iya sih. Iya, bayangin aja lah mereka berdua ketemu memikirkan bangsa ke depan dengan dua pandangan yang berbeda, dengan dua emosi yang berbeda. Mereka mau bertemu, terus kemudian mereka memikirkan arah bangsa ini ke depan. Keren banget itu. Itu bisa bikin percakapan imajiner tuh nanti tuh, keren tuh. Aku mau bikin tuh. Show dong, ya kan? Iya. Ini baru di spill di ini podcast loh. Iya, gila nih, keren banget nih. Iya, keren bro. Kemarin tuh aku memikirkan aku pengen bikin percakapan imajiner gitu. Coba keren tuh. Iya, ada tokoh A1, tokoh 2, terus kemudian tokoh 3. Kayak yang ditulisan PSBY itu tapi lebih jauh lagi gitu. Kan dia nggak ngomong obrolan apa aja yang di kereta kan. Intinya turun di mana, naik dari mana kan. Nah, obrolan di kereta pengen saya bikin tuh. Lalu kita ini apa, Pak? Iya. Keren itu. Sumpah itu. Banyak orang yang nyinyir tapi itu itu seni yang bagus lah. Itu tiang bangsa ini menurutku. Iya kan? Di sini kan rasanya kan. Iya. Kurang nasionalis apa saya bang? Bener. Minum kopi dulu. Masih di fitnah sana sini lagi. Kurang keren apa lagi Mas Ahmad? Iya kan? Karena saya baca itu aja pengen nangis saya. Baca Pak SBY ya? Mimpinya Pak SBY itu yang dia tulis itu kayak
iya sih ini yang masyarakat harapkan sebenarnya sih. Bukan masyarakat harap secara umum ya, tapi untuk mengajarkan masyarakat tuh ini yang diperlukan nih, mereka ketemu. Menurut Bang Mamat ini agak menarik soal politik ini kan. Pertama kali berpikir bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja atau baik-baik saja? Wah, pertanyaan bagus dan sulit nih. Negara ini sedang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Menurut Kakak Mamat. Dalam ya? Dalam tuh. Jujur ya Bang. Jujur tuh. Harus jujur toh. Mas jangan tatap begitu Mas. Mas tatap begitu saya gugup Mas. Ke distract ya. Iya. Ini anak bangsa ini sampai duduk-duduk begini, aduh kasihan betul ya. Iya. Dari timur disuruh begini. Dari Sumba Timur ya Allah. Saudara ini disuruh begini, lalu dari barat duduk santai-santai di belakang minum. Enggak ada. Tidak bohong. Itu juga di bawah tuh orang Batak itu. Itu tuh di Batak tuh. Iya, mereka di sana ketawa-ketawa ini di sini. Tolong jangan framing. Tolong di foto framing. Atau kasih dulu deh, kasih. Nanti kita undang dia bicara juga ya, tenang sabar ya. Begini aja gitu ya Allah. Gimana Kakak? Menurut saya tidak baik-baik saja. Apa variabel Kakak menyatakan ini tidak baik-baik saja? Banyak variabel gitu. Tapi arah kita ke arah yang tidak baik-baik saja, tetapi belum terlewat gitu loh. Maksudnya belum ada di persimpangan yang kalau kita ambil langkah ini gak baik-baik saja, enggak. Tapi arahnya ini ke arah yang tidak baik-baik saja gitu. Permusuhan itu efeknya berat. Oke. Permusuhan antara kelompok yang punya yang punya tokoh yang dia kagumi gitu. Iya. Fanatisme berlebihan itu gak baik-baik saja. Polarisasi yang terjadi. Dia akan berjalan ke arah pertikaian kan pasti. Iya. Orang bermusuhan lewat medsos akan berwujud kepada permusuhan secara nyata juga gitu. Menurutku. Dan ya kayak tadi tuh tokoh-tokoh politik aja harusnya kayak begitu tuh pasti kendali setirnya itu kendali mobil itu tuh nggak ke arah baik-baik aja karena rebutan siapa yang duduk depan, siapa yang duduk belakang, siapa yang pegang setir gitu. Ya lama-lama kan mobil ini oleng masuk jurang gitu. Jadi arahnya tidak baik-baik saja, tapi bom waktu gitu. Bukan saat ini. Tapi kalau kita biarin gini terus, dia akan mengarah ke sana menurutku. Menurut Mamat apa solusinya? Dari kacamata Mamat itu? Damai dulu sih. Damai. Berani duduk bareng dulu ya. Iya, makanya kenapa saya begitu ini karena itu yang harusnya digaungkan gitu. Buzzer-buzzer ini kan bikin rusak kan. Tangkap mereka aja gitu. Jadi kalian orang hukum kan pasal kan bisa sebenarnya. Begitu banyak pasal yang ada dalam undang-undang ini kok tidak satu pun termakan ya mereka tuh. Aduh. Tapi gini Kakak, jadi apakah keresahan Kakak ini ada kaitannya dengan sistem? Betul. Cerdas ini orang. Iya cerdas sekali, makanya saya ajak. Mas Anda kan baju sama, ganti aja sini siapa tahu sama-sama gitu. Sama lagi bajunya. Sama shopping lagi. Iya. Sama-sama shopping. Jadi kesalahan sistemnya menurut Kakak di mana? Sistem. Banyak. Oke. Sistem kepartaian menurutku aneh. Apa anehnya? Sistem parlemen aneh banget gitu. Kenapa aneh sistem kepartaian kita? Sistem kepartaian kita itu aneh karena coba kalian bayangkan kita ini mengaku-ngaku negara demokratis yang diciptakan dari sumber partai politik yang tidak demokratis. Bagaimana bisa kita demokratis ke depannya? Oke. Karena semua produk politik kita tuh ada melalui partai politik kan ya. Iya benar. Nah sementara produk kita ini dengan tujuan demokrasi kan. Ya. Sementara pabriknya ini tidak demokratis. Orang berpuluh-puluh tahun menjabat ketua. Orang berpuluh-puluh tahun bisa turunkan ke anaknya dengan gampang. Iya kan? Iya benar. Semua itu pabriknya ini tidak demokratis. Gimana cetakan produk pabriknya itu bisa demokratis? Itu aja udah aneh menurutku. Dan sementara kaderisasi politiknya itu dari ini. Dan itu pun nggak jalan juga. Makanya produknya akan kacau dong. Itu akan berefek kepada produk di DPR. Semuanya lewat fraksi. Fraksi ini dari partai. Waduh luar biasa Kakak Mamat. Dalam sekali dipikir ternyata ya. Sebenarnya ini permukaan gitu. Tapi kalau kita mau tarik-tarik itu ada di sini. Masih jauh lagi ya. Iya. Ini permukaan sekali gitu. Kayak sistem. Ya kita mau demokratis. Ya semua sistemnya itu mengarah ke sana gitu loh. Kita mengarah ke sana. Bahkan parlemennya juga gitu loh.
Anda bayangkan Anda pilih orang Oke. di DPR, saya pilih dia, coblos, tak, dia dilantik jadi DPR, ini wakil saya. Iya. Tiba-tiba keputusan itu ada pada partai. Siapa guna kita pilih dia ini? Apa gunanya? Suara yang diambil fraksi, bukan individual. Berarti tidak ada korelasi proporsional terbuka tertutup soal kualitas Nggak ada, legislasi semuanya ada banyak politisi juga udah ngomong sebenarnya ada plus minusnya benar. Tapi kan proses legislasinya nggak ada gunanya kuncinya itu dong. ada di sini gitu loh, Oh ada iya, di di partai partai. politik. Ada harapan Karena nggak? dia memegang pilar politik ini semua Iya. dipegang oleh partai loh. Iya, kalau begitu Kaderisasi, Dapurnya lah di sini pendidikan, ya, dapur. politik. Iya. tadi kan pabriknya kan di partai politik. Iya. Iya toh. Nah, Mamat ini kan punya kesadaran politik nih. Nah, Kenapa nggak mau masuk partai? ya saya masuk dengan sistem yang ada, saya jadi apa di situ? Pilihannya Aduh, saya saya mau jawab tapi nggak enak gitu. pilihannya saya ditendang keluar atau pilihannya saya ikut sistemnya kan? Iya. Iya dong. Iya, pada akhirnya begitu. Nah makanya mending saya di luar Hmm. dengan teman-teman yang juga sama-sama punya kesadaran. Orang kita kolamnya sama, Iya. ya sudah pelan-pelan kita rubah kan. Kalau masuk ke dalam dengan posisi saat ini, wow, akhlaknya harus di atas sih. Godaannya terlalu banyak ya. Iya karena kalau kita pilihnya antara ditendang keluar, nggak dapat posisi dan dapat posisi tapi mengikuti sistem. Tapi pernah ditawari? Iya pernah, Pastilah ya. pernah. Tapi Belum ya. sistemnya itu, maksudnya kita Tapi tuh nggak bisa ada- membentuk manusia dengan sistem yang kacau balau. Sistemnya dulu gitu loh. Tapi ada kira-kira menurut Kakak Mamat, kalau saya sendiri ya, saya kan kebetulan mahasiswa ilmu politik, jadi sering membahas soal-soal begini. Tapi bagi kami itu agak sulit mengharapkan sesuatu perubahan dalam reformasi partai politik karena partai politik itu sendiri hari ini sedang sedang top-topnya lah. Semuanya mereka yang kendalikan. Iya, begitu. Makanya perubahannya itu dari luar. People power. Gak harus sebenarnya. Jadi maksudnya misal Jadi maksudnya Lampung jalanannya bisa diturunkan anggaran karena satu orang doang gitu. Kita nggak Oh, bicara iya. lain-lainnya Iya, ya. iya. Oh. Bisa kan era Iya, medsos ini gitu. bisa. Kemudian ada kasus Platform-platform apa lah. gitu. People power iya people power, tapi zaman dan bentuknya udah berubah gitu. Jadi menurutku bisa gitu. Toh orang-orang di dalam itu tetap ketakutan dengan ini RKUHP waktu itu. Dipending nggak? Iya. Ketika orang demo. Sempat depending. Tapi demo saja berpengaruh nggak kalau tanpa tekanan media sosial? Enggak ada juga kan. Waktu RKUHP bisa ditunda karena tekanan media sosialnya tinggi, tekanan di jalanannya juga tinggi. Iya. Sehingga produk itu berubah. Nah, kemudian tidak ada tekanan di media sosial kayak RUU KPK. Media sosialnya perasaan ada mayem aja gitu. Atau mungkin ada tapi tidak sebesar itu gitu. Tidak orang kalau RKUHP mengatur segala hajat hidup gitu kan. Iya. Jadi orang segala kepentingan aku nggak bodo amat sama politiknya. Tapi masa orang sama cewek di hotel gini-gini gitu. Mereka pikir akhirnya mereka terbawa. Nah bagaimana podcast ini atau forum-forum di luar menimbulkan kesadaran bahwa yang kita ngomongin ini juga tentang hajat hidupmu kok. Iya. Tapi nanti gitu loh hasil akhirnya gitu. Sehingga orang punya kesadaran ke sana. Orang punya kesadaran ke sana bahwa orang baru mau kita bersatu di luar untuk menjadi pengimbang. Karena di dalam gak ada pengimbang. Harusnya DPR itu desain untuk menjadi oposisi seluruhnya, gak ada partai Iya. koalisi dong. Benar. Seluruhnya dan individual, gak ada vote fraksi. Iya. Kalau gitu mending kita pemilu coblos fraksi. Karena suara fraksi Iya, jadinya. karena suara fraksi mending tertutup aja. Ini dibikin terbuka tapi di dalamnya itu karena itu dari hulunya itu gak Iya. Banyak paradoks lah sistem gak kita selesai. jadinya. Iya, kayaknya di dunia sistem yang kayak kita cuma kita gitu. Iya pada akhirnya. Ya kan karena Indonesia itu kan alirannya orang beda. suka mencampur-campur sistem kan. Iya. Itu Sementara kan. tidak ada satu pakem yang bisa Betul. berjalan Sistem mulus. hukum aja bercampur-campur. Walaupun Eropa kontinental. E-voting ya kan? itu udah setengah mati tuh para peneliti-peneliti demokrasi itu Iya. harus e-voting tapi politisi juga susah percaya gitu ya soal proses itu. Di Asia Tenggara tuh Muhammadiyah Muktamar kemarin menggunakan e-voting. Nah, iya, maksudnya secara Iya. nasional. Bisa toh? Bisa. Bisa. Orang nggak perlu ada di situ. Iya. Pemilihan kepala desa tuh di beberapa desa sudah pakai e-voting juga loh. Jangan salah loh. Oh. Bener. Nah, di Bali itu. Tapi Oke. ketika nasional kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara atau publiknya kepada pemerintahnya harus 100%. Iya, berarti penyelenggara ini kan salah satu yang jadi pilar utama Iya penyelenggara. pemilu ini. nih. Iya, makanya sistemnya dulu berubah dulu yang ini. Berubahnya Anda mau harapkan dari dalam, tidak mungkin. Iya. Karena di dalam produknya ya ini. Sehingga harus dari luar gitu. Iya, Makanya kenapa nggak masuk aja?
Aneh menurutku kalau kita berharap sementara yang udah terjadi ini adalah perubahan dari dalam nih. Banyak orang yang saya kenal pintar di DPR, bagus, akhlaknya oke gitu. Ini orang kalaupun ada di pemilihan RT juga saya pilih kayaknya gitu. Tetapi ketika masuk DPR atau masuk partai dia gak bisa apa-apa. Butuh berapa banyak orang? Enggak, bukan soal jumlahnya gitu. Soal di luar ini gak kencang, gak kuat gitu. Tapi gini Mat, tadi dengan persoalan seperti itu, ada gak dari beberapa tokoh yang udah pernah Mamat temui nih, yang Mamat tuh bisa, wah kayaknya orang ini bisa nih, gue gantungkan harapan ke dia nih untuk menyuarakan aspirasi gue. Saat ini? Pak Mahfud kayaknya. Pak Mahfud ya? Tidak 100% Kenapa? Artinya tidak seluruh pendapat dia itu bisa saya terima. Kita butuh orang yang mengerti sistem kan, untuk merubah sistem itu gitu. Dan orang yang tidak mau disetir itu dulu. Kalau ini konteksnya kita berbicara sistem gitu. Pak Mahfud ada di seluruh sistem pernah. Dia paham legislatif. Tiras politika. Tiras politikanya masuk semua. Dia pernah jadi anggota DPR, pernah masuk di eksekutif, pernah jadi ketua Mahkamah Konstitusi juga tuh. Lengkap. Jadi menurutku dia pasti paham dong bagaimana menggabungkan tiga ini. Atau paling enggak menciptakan sinkronnya. Dari tiga-tiga ini gitu. Iya. Celahnya yang mana yang bikin merusak dia bisa tutup. Diganti dengan apa gitu. Karena dia paham alurnya gitu. Oke. Hukumnya dia paham juga secara tata negara. Oh kalau saya bikin ini nggak masalah kok secara undang-undang gini nggak akan ada masalah secara hukum. Iya kan. Jadi dia lebih mengerti karena kita menganut trias politika. Benar. Itu. Dia tahu prosesnya bagaimana di eksekutif, di yudikatif. Kebijakannya nanti kita bisa berdebat karena kita nggak bisa bikin senang 100% orang. Tapi Kakak Mamat ini pernah nggak mengikuti perdebatan para founder Indonesia ya? Soal dulu kan kayak Tan Malaka punya pandangan soal yang berbeda, Muhammad Hatta berbeda, Soekarno berbeda. Muhammad Hatta sama Soekarno aja satu perahu tapi beda arah. Beda pemikiran. Bahkan Tan sama Soekarno tuh hubungan yang aneh menurutku. Itu. Karena Soekarno bilang jika terjadi sesuatu di negeri ini dan terjadi sesuatu dengan saya, yang gantiin Tan ya. Iya, tapi benar. Dia dalam pemerintahnya dia penjarakan dulu. Aneh menurutku tapi bagus. Pertarungan pemikirannya ya. Pertarungan itu pemikiran bukan orang. Bukan massa gitu ya. Iya. Kita ini capres deh. Kita bahas capres. Apa pemikiran yang bisa kita ambil? Apa perbedaannya gitu loh. Ini kau mau ke arah mana kita nih? Kapal ini. Gak tahu. Ini, kau mau kemana nih? Arah kita, kesehatan kita, pendidikan kita, sumber daya kita apa nih? Gak tahu. Ini apa nih? Jadinya kan sifat. Jadinya sosok. Bukan nilai ya, bukan value. Nilai. Sementara kita ya kalau begitu kita akan membenci sosok terus menerus dan kita sesama kita akan saling membenci terus karena kita menyukai sosok ini menyukai sosok ini, bukan kita menyukai pemikiran dan ide. Benar. Itu yang menurutku. Tapi yang paling setuju tuh kan 3 orang ini kan 3 founder ini beda-beda nih. Yang paling sepakat di mana? Yang paling Kakak rasa ini pas banget nih untuk Indonesia. Gabungan. Digabung jadinya. Gabung. Pemikiran Hatta itu soal federal, ekonomi, kerakyatan dan lain sebagainya. Soal koperasi ya. Soal federal bilang setuju aman gak ya secara hukum? Sebenarnya kan soal pemikiran aja. Itu pemikiran, masalah pemikiran aja tuh. Keilmuan kan gak apa-apa. Iya, tapi secara konstitusi kan tidak boleh. Tidak boleh karena negara kesatuan tuh. Iya, nah itu maksudnya kayak hal-hal itu tuh kayak butuh ramuan yang pas. Kebetulan Soekarno bisa meramunya gitu. Iya, Soekarno orang yang tepat. Soekarno itu orang yang bisa ini, tapi dia tahu ini dia harus singkirin, ini dia singkirin. Ini yang satu gerbong sama dia walaupun beda, tapi masih bisa dia handle gitu. Karena dia harus menciptakan stabilitas juga gitu kan. Benar. Nah, tapi pertarungannya itu duduk dengan kepala yang beda-beda, tapi duduk bareng. Sekarang kita tunggu sudah. Di tweet jadi ya. Tunggu Pak SBY dan Bu Mega dari 2004. Kita tunggu ini sampai sekarang. Kalau itu kan tadi pertarungannya sangat ideologis kan. Walaupun ada perbedaan toh. Iya. Misalkan kayak ini deh, yang satu muridnya Soekarno aja waktu pas di rumah Cokroaminoto kan kayak siapa? Semaun. Bukan, yang ini yang NII itu, NII. Si Kartosuwiryo. Bukan, Kartosuwiryo. Satu guru satu ilmu, beda pandangan. Beda pandangan. Sama ini. Beda pandangan. Musuh apa siapa ya yang nah itulah
Itulah yang salah satu Beda ini. pandangan. Beda pandangan. pandangan. Beda pandangan aja. Semua tuh beda pandangan. Kalau itu kan jelas. Rapat-rapat BPU PKI kalau kita baca-baca pemikiran. Jangan kan itu soal Papua, mereka semua beda pandangan. Iya benar. Itu kan beda pandangan. Beda pandangan. Sangat ideologis kan perbedaannya kan. Iya. Kalau Mamat menilai kira-kira konflik ibu dan bapak ideologis gak? Wah, ibu dan bapak mana nih? Yang tadi mau diundang ya. Sebut aja nama. Jangan saya doang yang terjebak. Mega dan SBY kira-kira ini gak? Enggak, menurutku enggak. Makanya pengen banget mereka bertemu gitu. Karena ini tuh bukan soal perbedaan ini. Karena toh yang satu pernah jadi menteri di yang satu. Kan karena emosi di pilpres saja gitu kan. Oh kok saya pelihara kamu, kok kamu malah walaupun kita nggak tahu ya konflik sebenarnya apa ya, kita nggak tahu. Justru kita itu yang pengen kita tahu gitu. Iya. Tolong jelaskan kami anak-anak bangsa ini, tolong ibu bapak. Ya. Iya makanya maksudnya paling nggak kita nggak tahu umur manusia gitu. Paling nggak ada pelajaran penting. Iya. Sebelum generasi yang berikutnya tidak tahu siapa SBY, tidak tahu siapa Ibu Mega. Artinya tidak pernah melihat ya, bukan tidak tahu secara mereka tuh jabat gitu. Yang tidak tahu dari mana mereka musuhan dan lain sebagainya, atau yang tidak tahu kenapa mereka musuhan, paling nggak tahu pada akhirnya gitu. Setidaknya ada catatan sejarah yang terbuka lah soal betul. itu. Karena mereka ini tokoh-tokoh bangsa. Dari segala macam ada, kita mau suka dan gak suka ya. Tapi hari ini juga kan sebenarnya perdebatan elit juga tidak ada yang ideologis sebenarnya. Mbak itu yang tadi saya bilang. Iya kan, banyak politisi di TV saya lihat itu nggak ada yang ideologis. Makanya like and dislike. Pada akhirnya. Like and dislike. Makanya pada akhirnya nanti kita tuh sibuk untuk main Pancasila ada 5 dasar. Tebak-tebak nama sifat. Gitu. Iya. Tebak-tebak nama sifat. Aneh sifatnya apa ya gitu ya. Itu aja. Bukan apa pemikirannya, apa idenya. G. 5 dasar. G. Ganjar apa. Sifatnya apa nih. Hobinya apa. Lari. Oke. Ininya apa. Antar kota antar provinsi gitu. Nggak ada satu. Jadinya masyarakat di bawah juga ribut-ribut karena sifat. Iya. Padahal di Amerika sendiri kan pertarungan antara calon presiden tuh sangat ideologis gitu. Yang satunya Republik dan Demokrat itu imigran gimana, soal imigran gimana, jelas gitu. Sangat jelas. Warnanya. Di Amerika mereka berapa kali bisa pidato dalam. Iya benar. Dari zaman mereka di negara bagian. Negara bagian mereka udah untuk mempertarungkan untuk menang di partainya, konvensinya. Ada konvensi. Mereka udah gagasan ide itu. Udah bla 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 berdebat sampai siapa yang lebih dipilih masyarakat gitu. Oke, yang ini masuk lagi ke pertarungan yang 2 doang, head to head lawan partai sebelahnya. Iya. Ide lagi berapa kali mereka pidato, berapa kali mereka sampaikan pandangan mereka soal A, B, C, D. Filternya banyak sekali ya. Iya. Sehingga ketika orang milih itu kayak oke, aku milih ini karena dia begini. Karena dia memperjuangkan isu ini yang sama dengan saya gitu. Karena dia pendapatnya kita harus ke arah sini, yang saya juga memikirkannya sama gitu. Sehingga di bawahnya juga masyarakatnya pilihnya itu prioritas mau dibawa kemana, atau ide dan gagasan masyarakat atau keinginan masyarakat, kebutuhan masyarakat itu ada pada yang mana. Bukan kayak, wah ini antitesa, ini tesanya gitu ya. Ini lanjutkan, ini perubahan. Ini setia. Nanti ujung-ujungnya nasionalis religius juga kan pasangannya kan. Kombinasi gitu-gitu aja tuh, bisa kita tebak tuh. Makanya maksudnya kayak harus kita gaungkan lagi yang kayak dulu orang-orang dulu tuh Hatta itu berapa berbedanya sama Soekarno. Iya. Bisa dibaca di buku-bukunya, bisa dibaca di pemikiran-pemikirannya dan lain sebagainya. Kata-kata orang tentang dia dan lain sebagainya sangat bertolak belakang dengan kata-kata orang tentang Soekarno dan lain sebagainya gitu. Tapi sepertinya secara pribadi mereka itu kan gak ada masalah gitu. Bahkan si Soekarno itu pernah diomongin, ada satu buku di Aidit bilang Hatta begini-begini, dia marah. Soal Hatta itu urusan saudara saya gitu. Jadi bagi saya hubungan secara pribadinya baik sekali, walaupun secara pemikiran baik. Sangat kontras. Yang kita serang pemikiran, yang kita serang adalah idenya, yang kita serang itu sehat menurutku. Jadi masyarakat juga yang nggak tahu apa-apa jadi tercerdaskan. Bayangkan waktu dia mau vonis mati Kartosuwiryo aja. Iya. Wih, itu kan sangat menyentuh tuh bro. Terharu banget. Dia teman serumah gitu ya. Iya, teman serumah. Bayangkan teman satu kos, kalau gue mati bagaimana? Kan? Bagaimana hubungan dia dengan Buya? Betul. Itu sedih banget itu. Buya dari betul, Buya dari Padang itu pergi ke Bengkulu hanya untuk ketemu Soekarno. Untuk temanku nih gitu. Baru waktu Bung Karno meninggal,
Dia minta yang sholatkan siapa? Buya. Dan Buya mau loh. Orang yang sudah pernah dipenjarakan mau. Itulah begitu besarnya, begitu lapangnya nih tokoh-tokoh bangsa kita dulu. Maksud aku tuh kok kita mundur ya secara pemikiran gitu loh. Setuju nggak kalau saya bilang ini degradasi moral para elit? Itulah ya, kalau kembali ke pertanyaan tadi bahwa kita ini ke arah baik-baik aja apa tidak baik-baik saja. Menurutku kita mundur nih ke arah yang tidak baik-baik saja. Nanti ujungnya tinggal bom waktu kalau kita tidak beresin ini secepat mungkin gitu. Bahwa sistemnya kita harus rubah sehingga pemilunya lebih cerdas, pemilunya lebih tidak mengandalkan uang, tidak lebih mengandalkan sosok, tapi mengandalkan ide. Ya itu kan juga harus mencerdaskan masyarakatnya kan untuk memilih berdasarkan ide kan. Nah dari atas aja enggak. Berarti tanggapan kakak soal serentak ini kan katanya kabarnya dasarnya pemikirannya adalah untuk mengurangi kos belanja negara soal apaan kos? Belanja negara, iya belanja pribadi. Kosnya tetap gede karena dia harus naikin poster 2 sekarang. Iya kan, baliho 2, baliho dia sendiri, baliho sama capres dia. Iya. Selamat Idul Fitri sendiri, selamat Idul Fitri sama capres dia. Lebih banyak lagi kosnya secara pribadi. Nah itu yang akan dia minta ganti rugi ketika dia menjabat. Iya. Berarti ini gak bahaya menurut kakak? Gak akan, kita mau ngomong apapun kalau kita ngomongnya itu di tengah-tengah itu ada plus, ada minus, ada macam-macam karena kita gak pernah ngomong di sininya gitu loh. Jadi di ujungnya harus ada sesuatu yang radikal. Perubahan tuh emang harus radikal. Iya, maksudnya emang benar-benar gak boleh tanggung-tanggung kan berarti kan maksudnya. Iya, kalau kita bicara di tengah tertutup apa terbuka ya? Sama aja, Anda terbuka tapi sistem di DPR-nya fraksi itu tertutup juga. Sistem partai itu. Gak individual. Ya mending sekalian tertutup. Karena kita udah bicara di tengah-tengah. Karena ini kosnya. Iya kos APBN. Tapi kos pribadi. Iya. Itu yang kemudian menjadi bahaya juga. Iya, pribadi ini berbahaya juga karena dia keluarin uang. Orang bersaing secara duit. Dia bisa bikin baliho, dia bisa bikin posko kemenangan capresnya, dia caleg, dia bisa mengumpulkan banyak orang. Serentak tuh. Kalau dulu waktu zaman tidak serentak, dia sendiri dah. Nggak bikin posko di rumah juga nggak apa-apa. Iya, maksud aku gitu. Terus aneh banget menurutku kayak caleg menaruh poster dengan presiden. Kan kalau dia terpilih jadi presiden, tugasmu itu mengawasi. Kenapa kau bersekutu dari awal legislatif sama eksekutif? Dari baliho kau udah gak adil nih. Terus orang pilih karena dia dekat sama capres itu. Aneh banget ini sistem apa ini? Padahal tugas kita pilih dia untuk dia mengawasi ini orang. Sebentar dia udah pasang ini. Saya DPR, dia presidennya. Nah, kalau benar dia presidennya, kan kau DPR-nya. Kau gimana mengawasinya? Kau udah menunjukkan kedekatan dari awal. Aneh, sumpah itu aku tuh sampai ini sistem apa ya? Terus kita berharap orang masuk ke dalam. Tapi kakak ada niatan gak kira-kira masuk konstelasi politik? Walaupun mungkin kalau sudah berubah pun, kakak tetap ada niatan. Tetap ada niatan tapi untuk kabupatenku aja. Kenapa sekupnya di kabupaten ini? Karena saya bisa menghandle sistemnya. Provinsi enggak? Enggak. Kenapa? Kabupatennya maksudnya jadi bupati? Ya misalnya di sini itu kan apa namanya ya, ikan apa gitu, ikan kecil lah, ikan teri. Kalau kabupaten, kalau di atasnya ini ikan, taruhlah ikan kakap. Ikan gitu kakap. Kan. Ya. Nah, di atasnya lagi arwana nih. Nasionalnya arwana nih. Ikan pausnya di mana nih? Arwana nih, gitu kan. Nah, jadi maksudnya kalau teri masih bisa handle lah. Yeah. Maksudnya tahu cara mainnya, tahu perubah apa, maksudnya kita mau setel dari mana tuh, tahu tekanannya lebih sedikit. Kemudian pengelolaan anggarannya lebih sedikit, prioritasnya bisa kita lebih tahu, lebih matangin gitu. Bodoh amat sama penjilat dan pembenci gitu kan, karena skalanya kecil gitu. Berarti itu yang kemarin waktu pas di situ sama kakak Errol Iba tuh mau diseriusin gak? Roma ya? Roma. Errol Mamat.
ya. Karena dia orang fak-fak juga kan. Karena dia orang fak-fak juga. Oh, dia orang fak-fak ya? Iya, Tapi soal bola, abang ini kan sangat ini sama bola. Oh iya, kita udah tahu lah podcast terbaik katanya mengalahkan apa aja, Mat? Tolong. Mengalahkan Jepret, mengalahkan DPI, mengalahkan juga Regista, mengalahkan Fantasista bersama Eno Roman. Lebih baik daripada tata kelola sepak bola Indonesia. Dan kami juga lebih bagus daripada website PSSI. Dan kami juga lebih bagus daripada perencanaan usia muda Indonesia. Semua ada Raja Podcast. Tapi banyak yang belum mungkin nggak ngeh ya. Kakak Mamat ini pernah nyalon ketum PSSI. Ya. Serius nih? Ini gue baru tahu nih, serius nih. Iya. Bakal calon. Oh bakal calon. Aku lihat podcastnya Bang Fuad yang di channelnya Bang Panji. Bang Panji itu. Oh tapi viral juga foto SKCK aku. Maksudnya orang taunya rata-rata dari situ. Iya. Foto SKCK aku. SKCK itu kan ada bagian kayak surat ini digunakan untuk apa? Kolom itu diisi untuk kepentingan pencalonan ketua umum PSSI. Berarti sudah masuk konstelasi politiknya saat itu atau? Enggak, karena tidak ada tidak ada perahu. Emang kalau di PSSI harus ada perahu? Harus minimal 1 voter syaratnya. Oh dari Pengda itu, satu Pengda atau anggota. klub? Oh satu anggota. Bukan voters ya, karena tidak semua anggota itu adalah voters. Satu anggota PSSI rekomendasi. Saat itu yang mau rekom siapa? Sebenarnya nunggu kabar 2 klub. Nah 2 klub ini voters juga dan gede. Oke. Jadi sekalian masuk langsung 2 klub gede kan. Nah terus pas hari pendaftaran terakhir mereka kabarin mau nggak bisa. Sebenarnya udah ekspektasi bahwa enggak nih, nggak bisa. Atau lucu-lucuan aja? Sebenarnya tujuannya itu kayak mereka nih rebutan apa sih, kan juruhan aja belum beres. Iya. Jadi aku pengen daftar tapi nanti pas pencalonannya aku pakai dosa-dosa PSSI itu. Baju-bajunya itu kayak 135 nyawa. Pembinaan usia muda apa gitu untuk pas pencalonannya. Liga 2 sama orang-orang itu tuh. Iya. Untuk menyuarakan Liga 2 dihentikan. Kami tidak terima. Dosa-dosanya itu aku taruh 1 baju terus kemudian duduk untuk ini. Aku tahu 0 suara kok pasti. Gak bakal dipilih. Tapi nih kalian lihat dosa-dosa kalian nih ada di baju semua nih. Karena kan itu situnya kita duduk depan terus gitu kan. Nah itu terus baru dapat rekomendasi itu jam 5:30 sore. Bisa disebutkan nggak? Dari ada 1 klub di Sumatera Barat. Oh iya tahu lah. Sumatera Barat kan cuma 1. Enggak banyak anggota. Ya? Oh anggotanya. Anggota banyak banget, ada Liga 3 ada macam-macam. Tapi dia nggak voters kan. Voters itu kan syaratnya ada semua klub Liga 1, semua klub Liga 2 sama 8 besar Liga 3. Iya. Itu doang yang voter sama Asprof. Asprof. Askap aja enggak, tapi Askap itu anggota PSSI, bisa kasih rekomendasi. Tapi enggak dapat suara hak memilih. Dapat 5:30. Karena aku tunggu 2 klub ini kelamaan, paginya dikabarin nggak bisa. Terus temanku punya klub itu Sumatera Barat ini. Dia manajernya. Teman kos dulu di Jogja. Sudah bilang, Mat kau serius mau calon ini? Iya bang, tapi belum mendapat ini nih, belum dapat anggota PSSI rekomendasi. Terus dia bilang, udahlah aku yang ini dari klub aku aja, ada 2 nih, aku kasih lah. Punya 2 klub dia? Iya. Klub Liga 3 emang klub ya? Karena dia hobi bola kan gitu. Udah aku kasih aja gitu, udah tanda tangan, baru dapat itu 5:30 karena stempelnya itu ada daripada sekretarisnya itu ada di pulau sebelah gitu, di kampung sebelah. Dia harus ke sana ambil stempel gitu-gitu. 5:30 aku di Depok, jam 6 pendaftaran tutup. Sulit kan? Aku ke sana gitu. Padahal kalau siang dapat, wah itu langsung hubungin orang-orang kadang-kadang datang ke sana udah untuk Kanjuruhan gimana gitu. Gitu doang karena tujuannya gitu aja. Tapi juga prosesnya kan lucu soal pemilihan sekjen kalau nggak salah ya. Pemilihan wakil ketua. Wakil ketua yang mundur ulang. Terus yang menang jadi yang wakil ketua 2 lah. Itu yang gitu-gitu aja, makanya ketawain aja dah itu. Tapi emang ada arah pemikiran bahwa kira-kira bisa nggak aku ya ke ketum PSSI gitu? Enggak, pasti kalah. Pasti kalah, Bang, kayak gak tahu aja. Oh iya sih. Pasti kalah. Pasti kalah. Udah masuk gitu paling 1 suara aja udah alhamdulillah, paling 0 suara saya yakin aku. Ya yang paling tidak kan udah dapat panggung kan untuk menyuarakan duduk di situ, kan, duduk situ kan. Iya, sama ini kan anggota-anggota semua nih kalian nih. Nih ada baju nih. Mau order. Gitu aja. Oh berarti mau jualan baju aja. Iya.
Dosa-dosa Dapat kalian panggung aja, dapat biar panggung. pakai biar sadar ini dosa-dosa federasi ini gitu. Tapi kan kita menyadari lah bahwa olahraga paling besar di Indonesia ini ya yang paling terfavorit lah mungkin ya. 80% Iya, orang Indonesia Apalagi di tuh Papua, bro. Wih, semua orang main bola ya. Jadi organisasinya sangat seksi gitu. Betul, Bahkan betul. ya akhir-akhir ini kita digemparkan oleh beberapa isu. Bahkan yang terakhir itu soal JIS yang kemarin viral. Oh, rumput. Rumput. Nah, bahkan sampai diangkat di Rumput TV aja loh. bisa digoreng ya. Iya. Kalau Kalau kakak melihat hari ini kalau ada isu-isu PSSI udah gimana menanggapinya? Atau udah lah gitu. Tergantung kayak bola itu kan umum banget ya. Iya. Jadi tergantung si pengendaranya dia mau bawa kemana nih gitu. Kalau tujuannya adalah menaikkan namanya untuk menjadi salah satu bursa, sebenarnya ada bagusnya. Kenapa? Karena pasti dia bikin beres nih. Karena kalau jelek pasti dikit, berusaha dia ya. iya. Kalau jelek Prestasi. dikit, iya. Tapi jangka pendek. Iya. Ketika tujuannya udah tercapai, apakah kerangka yang dia bikin yang bagus di awal untuk tujuan popularitas ini akan tetap berjalan? Iya. Apa dia tetap akan bagi waktu? Istilahnya Iya, jadinya panas-panas teh ayam. Iya, bagaimana wapres misalnya, atau taruhlah wapres atau capres ketika dia jadi wakil presiden atau presiden, terus kemudian dia juga anggota ketua PSSI. Terus gimana caranya membedakan antara intervensi pemerintah atau bukan? Sementara intervensi pemerintah dalam PSSI itu gak boleh. Nggak boleh sesuai statuta ya. Makanya Menpora mundur dari Kemenpora karena akan aneh secara birokrasinya gitu. Bahkan kita pernah di ban gara-gara itu ya. Iya. Itu kan kan, Menpora kita kan pernah waktu di itu kan FIFA saat cewek-cewek di itu tuh. Di kan, PSSI karena di PSSI ini seksi banget gitu. Tapi selagi kalau di aku terserah orang umum. Selagi apa yang dibikin itu bagus aku puji, selagi apa yang dibikin itu salah ya aku kritik gitu. Tapi ada nggak khusus kayak blueprint di kakak Mamat yang pecinta bola nih? Aku pengennya bolanya kayak gini nih, sistemnya kayak gini. Ada nggak kira-kira? Pembinaan aja usia muda aja dipikirin. Fokus di situ Selama ya? ini kan itu ya mendompleng untuk kepentingan politik sehingga yang dipikirin adalah jangka pendek. Padahal bola itu nggak bisa jangka pendek. Iya. Islandia itu bertahun-tahun baru bisa masuk Piala Dunia Eropa. Karena generatif dia karena generasi kan. Dia susun modul dia itu berapa 10 tahun, 20 tahun lebih untuk bisa main, terus habis itu generasi itu hilang lagi. Belgia. Iya, generasi emas Belgia. Emang Anda pikir dibangun satu malam? Padahal kalau bilang bola sama aja, dia sama Belanda sama aja dekatan gitu. Tapi Jadi kalau cuma untuk 5 tahun untuk mendompleng nama menurut gua nggak ada gunanya ya. Gak ada, karena bola itu gak bisa gitu. Semua olahraga itu gak bisa gitu. Tapi sudah mengarah ke sana nggak kira-kira? Ya makanya kemarin ya mungkin orang juga nggak lihat karena kalau saya puji orang kan nggak lihat ya. Kalau saya kritik orang Puji dong, makanya sekarang cuma dipuji dong. Saya udah puji kayak dong. verifikasi wasit 18 doang yang lulus. Oh iya, itu dari berapa tuh? Dari Saya 100 puji ya? tuh harusnya dari dulu karena liga yang bagus itu menentukan untuk Iyalah. timnas yang bagus gitu. Benar. Terus kemudian mau bekerja sama dengan Jerman. Dari dulu aku punya pikiran bahwa memang cocoknya Indonesia itu bekerja sama dengan Jerman pembinaan usia muda. Kenapa? Karena ada contoh Jepang. Pemain Jepang itu banyak banget di Liga Jerman. Karena dia membangun sesuatu itu kan dari dasar bekerja sama dengan Jerman sehingga banyak klub-klub Jerman melihat potensi pemain Jepang diambil ke klub-klub itu. Iya. Nah, Indonesia kalau mau tiru itu udah ada contohnya nih. Ya, Daripada kita negaranya. ke Inggris orang main di Liga Premier itu, saya nggak tahu Jerman ya. Coba nanti dicari. Itu harus peringkat 100. Ada ininya. Iya. Syarat Nah, peringkat FIFA. Dan untuk masuk ke industri Inggris itu menurutku susah karena itu ujungnya lah gitu. Dengan membuat Garuda Select terus bermain di uji coba di Inggris gitu. Daripada itu bagus kalau tidak dikerahkan oleh PSSI dan itu juga sponsor kan yang melakukan itu bagus-bagus aja gitu pembinaan gitu. Produknya kita dapat di U20 ini rata-rata pemain Garuda Select gitu. Tapi yang kedepannya itu untuk membuka jalan dan lain sebagainya tuh nggak ada gitu. Dan Jerman tuh bagusnya gini loh. Dia tuh selain pemain, dia juga melakukan pembinaan kepada pelatih-pelatih muda tuh. Kayak si Julian Nagelsmann ya kan. Iya. Banyak banget pelatih-pelatih yang di bawah 40 tahun lah. Jadi menurutku cocok sekolah kita mau bikin sesuatu bekerja sama. Pelatih ya. Menurutku paling cocok Jerman. Tapi setuju nggak soal naturalisasi? Wah itu sulit tuh. Soalnya banyak Kenapa kritik sulit? soal itu ya. Kan mereka kan udah WNI juga. WNI punya hak dong. Iya sebelum mereka jadi Iya, WNI. sebelum jadi WNI. Ini pertanyaannya Iya, sebelum iya, jadi iya. WNI. Kalau udah WNI terus ada orang diskriminasi aneh. Iya. Karena waktu itu mau pembatasan naturalisasi di Iya, iya, klub Liga Indonesia. Lah
Kan mereka udah pemain lokal. Iya, udah di WNI. Kenapa harus dibatasi? Udah WNI gitu. Ya kalau gitu-gitu saya nggak terima. Tapi kalau sebelum menjadi, kalau orang ini benar-benar pengen menjadi warga negara Indonesia, oke. Tetapi kalau sistemnya itu adalah bahwa dia dimasukin dengan dijanjikan bonus dan lain sebagainya, intinya main, ada kerjasama dan lain sebagainya, berarti kan bukan dari hati ya. Betul. Enggak tahu hatinya itu hati masing-masing gitu, tapi kayak ada janji iming-iming gitu. Menurutku kalau ada faktor lain selain masalah nasionalisme dan keinginan untuk berjuang untuk Indonesia itu lah ya. Itu gak apa-apa gitu. Maksudnya kalau yang ini ya, yang memang saya pengen jadi warga Indonesia, saya punya darah Indonesia nih. Oh oke, gitu. Tapi kalau PSSI-nya yang jemput bola terus nawarin, saya nggak tahu mereka nawarinnya apa gitu, atau hanya sekedar rayu, atau sekedar dia melihat bahwa saya udah nggak bisa masuk timnas Belanda nih, saya masuk timnas Indonesia aja. Itu nggak tahu ya. Itu tuh menurutku. Jangan deh. Tapi setelah hari ini terjadi beberapa naturalisasi, menurut Kakak Mamat perlu dilanjutkan nggak? Jangka tujuannya dulu apa? Apa tujuannya? Kebanyakan kan soal prestasi yang instan. Prestasi ya, pasti. Prestasi sih. Karena kan kita melihat gini loh ya. Iya. Misalnya kayak yang kemarin waktu Piala Dunia tuh Maroko. Oh ya. Maroko itu hampir semuanya mungkin yang enggak lah ya, mungkin 80% lah. Itu kan yang kelahiran di luar Maroko tuh. Kelahirannya tapi dia orang Maroko. Ya orang tuanya Maroko mungkin. Iya, cuman maksudnya kan ada yang bahkan juga dia gak dari ada mix kayak kipernya itu juga gak ada mix, cuma lahir aja, imigran aja kayak pemain Prancis kan. Iya betul, pemain Prancis misalnya. Prancis, Jerman juga. Jerman juga kan banyak naturalisasinya. Kayak ada atau pemain-pemain di Liga Afrika, di Liga Afrika, timnas Afrika, yang sebenarnya udah punya kewarganegaraan Prancis atau memang Spanyol, dia dari lahirnya di Prancis, tapi dia memang murni orang sana. Dan dia punya keinginan untuk, kan biasa mereka milih tuh, oh saya pilih bermain untuk bela ini gitu, kayak Zidane lebih memilih Prancis daripada Aljazair gitu. Ya itu pilihannya tuh kembali ke mereka, bukan kita yang rayu, bukan kita yang iming-imingi, bukan kita yang memberikan sesuatu kalau dia main di sini gitu. Itu aku nggak terima. Terus tujuannya apa? Buat instan, nggak ada sistem yang instan, nggak ada prestasi yang instan, proses. Harus proses ya. Iya, daripada mengeluarkan energi biaya dan itu ya ini pembinaan usia muda nih gimana sehingga kita bisa mencetak banyak, bukan satu-satu gitu. Dan itu resikonya lumayan loh. Maksudku lumayan, itu pilihan yang sebenarnya agak sulit juga sih untuk pemain-pemain misalnya yang keturunan Indonesia di luar ya. Karena kan kita nggak menganut duit kewarganegaraan tuh. Ya kan? Jadi kalau kita pilih main buat Indonesia, warga negara Indonesia, dia harus lepaskan tuh warga negara Belanda misalnya, ya kan? Dulu di Belandanya bisa diterima dong. Ya, karena maksudnya di sananya bisa diterima. Kalau di sana bisa, tapi kan kita tidak. Iya, berarti di kita doang. Kalau dia tetap tinggal di sana, aman-aman aja kan. Ya, tapi kan kita tidak bisa. Itu yang jadi masalah, salah satu faktornya. Nah, makanya mereka juga mungkin banyak berpikir kali ya. Ya, cuman kalau untuk tadi pembinaan itu tetap harus dilakukan. Betul. Liga juga ya. Liga nih. Liga 2 gimana nih? Liga 2, Liga 3 kemarin juga kepada Liga kepada timnas. Udah cocok lah jadi ketua umum PSSI kayaknya nih. Enggak ya, maksudnya karena kita tuh gak tahu ya semua hal di negara ini tuh. Padahal simpel ya berarti. Contoh. Simpel ya. Maksudnya contoh udah ada. Gini. Tapi mau mix gitu loh. Kayak mau yang kayak enggak kita sendiri gitu. Padahal gak ada ujung, gak ada pangkalnya. Kayak lihat aja Islandia bisa masuk punya nama di Eropa dan lain sebagainya setelah bertahun-tahun, setelah puluhan tahun. Belgia bisa menciptakan generasi emas. Terus kemudian Italia nggak ada pembinaan usia muda, liganya nggak, masih terlalu lawas, pemain muda itu jarang mendapat tempat di liganya, sehingga liganya menurun. Timnasnya 2 kali nggak ikut Piala Dunia. Generasi jadi menurun ya. 2 kali timnas Italia nggak ikut Piala Dunia. Kalau mau instan gampang. Euro mereka juara kok. Tapi habis itu nggak lolos Piala Dunia, sedih-sedih juga. Jadi maksudnya udah ada contoh pembinaan itu digalakin. Tapi yang paling penting lagi aku kemarin dapat insight baru sih. Kayak gimana tuh? Ya jangan sampai kemauan orang untuk bermain bola itu turun. Jadi kemauan dulu tuh. Jadi dari Bang Ganesha develop. Oh yang Persija. Oh iya tuh. Iya Persija, kayak yang kita pikirin itu selalu kayak menciptakan ini. Tapi kemauan orang main bola itu makin hari makin turun.
register player kita tuh sedikit. Jangan cuma ngomongin jumlah penduduk, tapi iya. 280 juta katanya, tapi timnasnya aduh. Iya, padahal bukan soal itu kan. Oke. Jokowi atau SBY? Jokowi. Wah, kenapa bos? Gokil ya. Gokil. Karena SBY saya belum memilih. Oh kemarin 2009 bukannya udah? Saya pilih JK. Ya ini banyak sekali ini kita harus bahas serius sih. Iya. Gimana kakak? Iya, karena kurangnya ini kenapa itu? Kurangnya ini karena memang guru tidak mau ke sana. Oke. Atau memang kita kekurangan guru aja nih. Secara jumlah nasional ini kita kurang gitu. Nah, kalau gurunya nggak mau ke sana, apa faktornya? Iya, faktor-faktornya apa? Betul. Faktornya mungkin karena keamanan gitu. Oke. Nah, negara harus menjamin dong. Orang guru mau mengajar, kalau tiba-tiba dia kenapa-kenapa ya nggak mau juga dong dia gitu. Iyalah, benar. Jadi kita mewajarkan di sini, bisa jadi kita nggak mewajarkan tergantung kenapa nih. Nah, harus dipecah-pecah semua nih. Oh, ini masalah kita nih. Nah, ini tolong capres-capres ya. Ya masa kita yang ngomong di sini begini, ya kalian ngomong yang begini-begini di pidato-pidato kalian. Daripada lari, satu ngomongin Formula E, satu ngomongin JIS, satu ngomongin kesetiaan kepada pemimpin penggabungan Tegak lurus. Iya, tegak lurus, setia dan ngomongin yang begini tolong ya. Masa kita di podcast ini yang ngomong